3 Fisika akan menjelaskan tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Saya Faisa Putri sebagai pembuat materi dan pemateri. Saya Salwa Nazifa sebagai pembuat makalah dan notulen. Saya Nita Aulia sebagai pembuat PPT dan notulen. Dan ada 2 lagi teman kami yang bernama Dimas Andika sebagai pengeprint dan 1 lagi Habibie Isha sebagai pemateri 2. Nah, jadi pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai materi pemanasan global dan perubahan iklim. Tapi pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pemanasan global terlebih dahulu. Saya Vanessa Putri yang akan membawa materi pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan. Nah, proses terjadinya pemanasan global ini itu berasal dari pertama-tama sumber energi bumi itu kan banyak berasal dari matahari. Saat energi tersebut datang ke permukaan bumi, energi itu akan berubah dari cahaya menjadi panas yang nantinya akan menghangatkan bumi. Kemudian, permukaan bumi lah yang akan menyerap sebagian panas lalu memantulkan kembali sisanya. Sebagian panas tersebut ada yang berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Tapi sebagian panas juga ada yang tetap terperangkap di atmosfer bumi. Karena apa? Karena menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti karbon dioksida, uap air, sulfur dioksida, dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi tersebut. Gas-gas tersebutlah yang nantinya menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh bumi. Nah, akibat dari hal tersebut, panas itu akan tersimpan di permukaan bumi, yang membuat suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat per tahunnya, sehingga berdampaklah menjadi peningkatan suhu di permukaan bumi. Penyebab pemanasan global. Pertama, ada deforestasi. Deforestasi adalah penggundulan hutan ataupun penebangan hutan secara skala yang besar. Penggundulan hutan yang konstan menyebabkan rasio gas rumah kaca di atmosfer telah meningkat. Yang kedua, ada pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil akan melepaskan gas-gas karbon dioksida yang nantinya akan menjadikan gas rumah kaca terbanyak sehingga dapat menaikkan suhu global bumi. Nah, dari kedua hal yang saya sebutkan tadi, itu sama-sama berdampak pada kenaikan gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Jika gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer semakin meningkat terus-menerus, maka pemanasan bumi akan semakin meningkat lagi. Pemanasan global ini juga disebabkan oleh aktivitas kita sehari-harinya. Nah, berikut adalah contoh aktivitas yang menjadi penyebab pemanasan global. Di antaranya, pertama, ada gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran asap pabrik, atau dapat juga berasal dari asap knalpot kendaraan. Yang kedua, ada asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan secara liar, atau yang saya sebutkan tadi seperti deforestasi. Kemudian yang ketiga ada gas-gas hasil industri peternakan. Kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi bakteri pengurai selulosa di perut sapi akan menghasilkan gas metana yang besar ke atmosfer. Kemudian yang terakhir ada limbah rumah tangga yang menghasilkan gas metana serta karbon dioksida. Apa sih dampak yang disebabkan oleh pemanasan global ini? Nah, dampaknya dapat membuat curah hujan semakin meningkat. Karena suhu permukaan bumi menjadi lebih panas dan menyebabkan lebih banyak air laut yang menguap sehingga membentuk awan. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global ini? Yang pertama ada mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Karena asap kendaraan bermotor itu dapat menyumbang karbon dioksida. Yang kedua, kita dapat mengontrol penggunaan listrik seperti yang sudah dibilang
Dan sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya bahwa listrik ini sangatlah berpengaruh besar terhadap bumi. Yang ketiga, kita dapat melakukan pengendalian limbah karena limbah bisa mengeluarkan gas-gas berbahaya ke udara. Terus yang terakhir ada usaha reboisasi hutan. Nah, karena pohon itu bisa menyerap karbon dioksida lalu memecahnya melalui fotosintesis dengan menanam pepohonan lebih banyak, diharapkan mampu mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Sekian mengenai penjelasan pemanasan global dari saya. Selanjutnya untuk perubahan iklim akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hamidi Ishak. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan dalam pola cuaca rata-rata di seluruh dunia atau di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab terjadinya perubahan iklim: 1. Emisi rumah kaca, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. 2. Perubahan penggunaan lahan, deforestasi, konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkotaan. 3. Polusi udara, emisi polutan lainnya seperti aerosol dan partikel halus. 4. Perubahan sinar matahari, variabilitas alamiah dalam intensitas sinar matahari. 5. Perubahan albedo permukaan bumi akibat pencairan es, perubahan tutupan awan. Upaya mengatasi perubahan iklim: mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, konservasi energi, mengurangi konsumsi energi dengan cara menggunakan peralatan listrik yang efisien, mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan, pelestarian hutan, rebiolisasi untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer, edukasi dan kesadaran lingkungan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi jejak karbon, kolaborasi internet, berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mengatasi perubahan iklim secara global. Hubungan pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim memiliki hubungan erat yang saling terkait. Pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan perubahan iklim mencakup perubahan dalam pola cuaca rata-rata di seluruh dunia atau di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Pemanasan global adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global yang pada gilirannya mempengaruhi pola cuaca dan iklim di seluruh dunia. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global meliputi perubahan suhu ekstrim, perubahan pola hujan, kenaikan permukaan air laut, dan peristiwa cuaca ekstrim lainnya. Demikian pemanasan global yang menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim yang terjadi saat ini. Upaya yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi pemanasan global merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan juga berkelanjutan lingkungan kita. Kesimpulan, pemanasan global dan perubahan iklim adalah fenomena yang sangat serius dan kompleks yang sedang terjadi di seluruh dunia. Peningkatan suhu global telah menyebabkan berbagai dampak negatif termasuk perubahan cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan kerusakan lingkungan. Penting bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju pemanasan global. Upaya kolaboratif dari seluruh dunia diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang.